Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Samsung A55 dan Samsung A56. Ya, setahun terakhir ini Samsung A55 jadi HP yang cukup populer ya, yang hampir susah lah diulti sama HP-HP lain. Apalagi udah battle di harga 5-6 jutaan nih. Dimana orang-orang nyari HP di harga segitu tuh udah mulai nyari yang software-nya nyaman, gak ribet, update-nya panjang. Jadi ya ujung-ujungnya Samsung A55 ini hampir selalu masuk list rekomendasi paling atas. Dan sekarang HP ini tuh umurnya udah 1 tahun ya, udah keluar juga penerusnya. Meskipun agak telat Pak datangnya, paling telat dari yang lain. Tapi tetap ya, masih ditunggu orang-orang ya dari awal 2025. Dan harganya juga agak naik untuk tiap-tiap varian memori. Nah biasanya kan upgrade Samsung seri A5 yang angkanya ganjil ke genap itu upgrade-nya ugal-ugalan ya, dan gak bikin boring. Kayak zaman A51 ke A52, terus A53 ke A54. Tapi apakah mitos ini masih kebukti di Samsung A56? Seberapa ugal-ugalan upgrade-nya dan aman gak sih buat dipakai jangka panjang? Yuk kita bahas. Buat yang udah boring sama tampilan Samsung seri A5 yang berasa nggak punya karakter sendiri ya, karena sering dimirip-miripin sama flagshipnya, Samsung A56 ini jadi kelihatan beda ya. Ini bisa kita lihat dari triple kameranya yang sekarang tuh udah disatuin rumahnya di sini nih. Dan ini agak nonjol sih kalau kita taruh di meja. Terus bodi kaca dan metal yang udah bagus di A55 juga masih dipertahankan di sini. Cuma sekarang dengan finishing yang lebih manusiawi. Kenapa saya bilang gitu? Karena di A55 ini tuh bagian frame-frame sampingnya ini tuh tajam banget ya. Dan saya mau gak mau harus segera beliin casing karena biar tangan tuh nggak terasa sakit. Nah di A56 ini sekarang finishingnya tuh udah lebih soft ya. Ya meskipun tetap aja metalnya tuh berasa solid. Cuma kalau di tangan ini udah berasa lebih enak buat digenggam. Tapi ada yang cukup ngecewain sih. Pas tahu kalau SIM tray-nya ini udah nggak ada slot micro SD. Why Samsung, kenapa ini dihilangin? Padahal di A55 itu setupnya udah paling perfect ya. Dimana kita bisa nge-combine satu SIM fisik plus satu eSIM. Udah gitu kita masih bisa nambah storage-nya pakai micro SD. Nah di A56 ini emang sih ada 2 slot SIM fisik. Masih ada opsi juga pakai eSIM. Tapi ya ujung-ujungnya kita cuma bisa ngaktifin 2 SIM doang. Jadi mau nggak mau ada satu SIM itu yang nggak bisa diapa-apain juga gitu. Jadi ya kalau emang mau ambil Samsung A56 pertimbangin deh buat ngambil yang storage minimal 25 GB lah, jangan 128. Jadi ya bisa nabung dulu gitu berapa ratus ribu buat ambil yang 25 GB atau nunggu harganya turun atau mungkin bisa manfaatin promonya Samsung ya. Kalau nggak salah sampai akhir April ini tuh masih ada free upgrade memori ya. Jadi beli harga 128 dapat storage 256 GB. Karena ya Samsung A56 ini emang didesain buat jangka panjang Pak. Update software aja sampai 6 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang tuh startnya dari Android 15, artinya HP ini tuh bakal dapat upgrade Android itu sampai Android 21 ya. Entah apa nama Androidnya nanti karena Android Z yang terakhir di update itu tuh cuma sampai Android 19 doang. Nah kalau A55 ini tuh startnya dari Android 13 dan dapat jatah update itu sampai 4 kali ya. Jadi ya cuma sampai Android 17 doang. Samsung A56 ini juga udah gaspol pakai One UI 7 ya. One UI terbaru yang sampai detik ini versi matangnya tuh baru bisa dicobain di Samsung S25 series dan Samsung seri A terbaru A36 dan A56. Yang lain tuh masih pada beta ya, termasuk S24 series juga. Dan entah kapan kebagian update versi finalnya gitu. Karena kemarin tuh sempat ada berita juga ya, Samsung ngasih nunda update One UI 7 buat HP-HP lamanya, termasuk di A55. Ya, One UI 7 ini emang dapat upgrade tampilan yang lumayan ugal-ugalan ya. Mulai dari home screen dan lock screen yang dipoles ulang, terus widget yang lebih intuitif, terus quick setting yang jadi lebih gampang buat ngakses menu-menu tertentu, sampai fitur-fitur AI yang lebih matang lagi. Nah, waktu itu saya juga sempat membahas One UI 7 secara khusus ya di Samsung S25 Plus. Buat yang belum nonton videonya bisa klik ke sini nih. Dan pas nyobain di Samsung A56 ternyata pengalamannya kurang lebih masih sama ya. Paling yang ngebedain itu lebih ke fitur-fitur AI karena di Samsung S series itu dia pakai Galaxy AI ya yang tuh bakalan lebih advance. Nah kalau di Samsung A56 AI-nya ini lebih AI yang esensial ya kayak circle to search, terus object eraser, best face yang seenggaknya bisa ngebantu lah buat
memperbaiki foto supaya lebih estetik lagi. Terus ketambahan juga sama fitur AI Select bawaan di S25 series ya, yang cukup ngebantu buat nge-copy teks dari video sampai bikin GIF dadakan ya dari sebuah video, jadi tinggal kita lingkarin aja bagian layarnya. Ya emang wajar sih AI-nya nggak sekomplit seri flagship karena mesin yang dipakai juga beda. Tahun ini Samsung A56 masih kebagian chipset Exynos dan sekarang udah pakai Exynos 1580. Kalau untuk performa gaming di awal-awal gini sih so far udah lebih matang ya dari Samsung A55 pas baru keluar dulu. Kayak PUBG Mobile udah bisa langsung digaspol di 60 fps dan nggak perlu nunggu update yang berminggu-minggu. Terus Mobile Legends juga gitu, udah nggak perlu repot-repot request frame rate yang tinggi karena di limit di 60 fps doang. Dan sekarang udah langsung nyala tuh settingan ultra. Jadi kita bisa main lebih mulus di 115 sampai 119 fps. Nah, buat main game berat macam Genshin Impact, paling amannya sih di settingan medium 60 fps ya. Dimana performanya sendiri masih mirip-mirip sih sama Samsung A55. Masih naik turun juga, tapi masih lumayan playable. Nah, menariknya di Samsung A56 sekarang game boosternya udah sepaket sama game plugins. Jadi kita bisa prioritasin mau pakai frame rate tinggi di settingan. Cuma ya konsekuensinya jadi lebih panas sih untuk bodinya. Karena sistemnya tuh nggak ngerem performa. Jadi ya kalau pengen main lebih nyaman, mending langsung pasangin fan cooler aja deh. Tipis-tipis bisa jagain performanya lebih stabil daripada nggak pakai sama sekali. Terus untuk formasi kameranya, triple kamera di A56 ini masih nggak jauh beda ya. Untuk kamera utamanya masih setia di 50 megapiksel, ini ditandemin sama ultra wide 12 megapiksel, dan kamera makro bin gabut 5 megapiksel yang mungkin bakal Anda jarang pakai. Malah kamera selfie-nya kalau kita ngelihat angka resolusi justru turun ya, dari yang 32 megapiksel di A55, sekarang di A56 ini cuma 12 megapiksel. Secara angka emang kelihatan sama aja sih, tapi kalau udah ngeliat hasil foto yang dijajarin kayak gini, jepretan Samsung A56 kelihatan relatif lebih matang. Warna lebih konsisten, autofocusnya juga tetap gercep di banyak kondisi cahaya, dan paling kerasa HDR-nya sih. Di A56 ini relatif lebih siap ngadepin cahaya yang over. Yang lebih anomali sih kamera selfie-nya. Secara angka sih emang turun ya ke 12 megapiksel. Tapi kalau kita ngeliat hasilnya, itu justru malah lebih enak dilihat yang versi A56. Kalau kata Samsung sih, A56 ini dapat upgrade tipis-tipis di kamera malamnya atau di nightografinya. Dan sekilas kalau disandingin kayak gini sih mungkin nggak gitu kelihatan yang beda jauh banget ya. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail atau mungkin di zoom, beberapa objek di A56 ini detailnya berasa lebih dapet. Terus pendarahan cahaya lampu malamnya juga kelihatan lebih soft. Tapi oke lah, seenggaknya dari awal rilis, kamera Samsung A56 ini tuh udah lumayan mateng. Nggak kayak A55 dulu yang mesti dikomplain dulu baru dibenerin tipis-tipis di update software berikutnya. Langit hari ini tuh cakep banget ya, biru banget tuh di belakang. Ini pas banget, mumpung lagi ngetes kameranya Samsung A56 dengan kakaknya ya, Samsung A55. Ini saya coba kamera depan ya. Kalau ngelihat previewnya sih udah kelihatan banget ya, Samsung beneran ngerjain PR-nya ya. Kamera A55 yang sebelumnya tuh dipakai selfie-nya tuh agak kurang, terlalu gelap gitu, apalagi kalau backlight gini nih. Misalnya lagi di lapangan banteng, lagi trik banget di belakang sana. Dan kelihatan sih improvement untuk kamera depan Samsung A56 ini. Ini saya rekam yang paling maksimal ya, 4K 30 fps. Ini karena multi lens, kalian saya coba langsung switching aja dari kamera depan ini. Boom. Nah ini langsung ke kamera belakang ya, kamera utamanya dengan resolusi mentok 4K 30 fps. Tadi banget.
sambil jalan aja nih. Kelihatan nggak bedanya nih? Oke, kita bisa mulai pindah ke ultrawide-nya. Kerasa nggak responsnya lebih cepet yang mana nih? Ultrawide-nya ya. Kita coba tuh pindah kamera utama lagi. Ya sebenarnya masih kerasa ada jeda ya, karena ini bukan Samsung seri S. Tapi ya responsnya sedikit lebih cepat kalau saya rasain di Samsung A56 ini. Kayak nggak terlalu banyak mikir ya untuk pindah-pindah antar lensa belakang tadi. Coba pindah kamera depan lagi. Nah, Terus untuk daya tangkap sinyal, so far di Samsung A56 ini relatif lebih kuat ya. Mau itu sinyal seluler sampai WiFi. Karena waktu itu saya pernah connect di WiFi yang lumayan bapuk. Pas nyobain di A55 itu statusnya udah offline, itu nggak connect internet sama sekali. Meskipun udah nyambung sama WiFi-nya. Tapi di A56 ternyata masih connect dan kita masih bisa internetan. Cuma untuk performa GPS di A56 ini performa dan akurasinya masih kurang satset ya. Dimana pas saya cobain di A55 itu udah mulai deket sama titik asli di Maps. Di A56 ini masih lumayan agak jauh. Kalau untuk baterai sebenarnya nggak ada upgrade yang lumayan signifikan ya, karena kapasitasnya tuh masih sama-sama di 5000 mAh. Tapi memang di A56 ini konsumsi baterai per aplikasinya kerasa lebih irit. Entah faktor One UI 7 yang emang lebih ramah baterai, atau memang efisiensi mesin di A56 ini yang lebih bagus gitu ya. Tapi untuk beberapa aplikasi harian yang saya coba di HP ini, rata-rata itu selalu lebih awet. Mau itu dipakai mabar sampai maraton streaming. Terus untuk charging pertama kalinya nih, Samsung seri A itu kompatibel dengan charger 45 wattnya Samsung. Jadi nggak cuma mentok di 25 watt doang ya. Tapi ya jangan ngarep lebih, karena hasilnya tuh ternyata beda tipis banget. Ini sama-sama ngisi sampai setengah, A56 emang lebih cepat. Tapi cepatnya tuh cuma beda 5 menit doang ya. Dan sampai benar-benar penuh itu bedanya lebih dikit lagi. A56 cuma lebih kencang sekitar 2-3 menit doang. Dibandingin sama Samsung A55 yang chargernya 25 watt. Oke, kesimpulannya dari Samsung A55 ke Samsung A56 ini mungkin kurang cocok ya untuk disebut upgrade yang ugal-ugalan. Tapi lebih nyempurnain dari yang tadinya udah bagus, sekarang jadi lebih bagus dan lebih matang lagi. Dari bodi, mesin, sampai kamera, ini kualitasnya juga masih kejaga ya, khas Samsung seri A5. Dan semua ini emang gak didesain buat pemakaian 1 tahun atau 2 tahun doang. Makanya update software yang dikasih juga makin gokil sampai 6 tahun ke depan. Nah, kalau sekarang Anda masih pakai Samsung A55 dan dirasa HP ini tuh masih sangat-sangat mencukupi buat kebutuhan, ya udah, nggak apa-apa, tahan aja dulu. Tapi buat Anda yang sekarang ini pakai Samsung seri A5 yang udah lawas atau pakai HP lain gitu dan emang ngincer HP dengan software yang nyaman, nggak ada iklan, terus kamera videonya oke depan belakang dan update yang juga panjang. Nah, Samsung A56 ini bisa jadi rekomendasi yang cukup menarik lah, seenggaknya untuk tahun ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran, sejauh apa sih bedanya Samsung A55 dengan Samsung A56. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.